Selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat sekalian. Yang menjadi dasar dari pemberitaan Sabda Allah pada minggu ini dari Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai kepada ayatnya yang ke-19. Kita akan membacanya secara bergantian. Kita mulai. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memang agak sulit kita membaca teks ini kalau kita tidak membacanya dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat pertama sampai kepada ayat 10. Memang agak sulit karena tiba-tiba ada perkataan pemberitahuan orang terheran-heran. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10, kan begini kejadiannya, bahwa setiap hari di gerbang bait Allah itu ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, selalu duduk di situ dan menengadah tangannya untuk meminta sedekah. Orang yang lumpuh sejak lahir. Jadi bisa kita bayangkan ada orang yang lumpuh sejak lahir di gerbang gereja kita itu mengharapkan sedekah. Lalu datang Petrus dan Yohanes, dia pun meminta sedekah, tetapi Petrus dan Yohanes mengatakan, "Aku tidak punya uang, emas gak aku miliki. Bangkitlah, berjalanlah." Dan laki-laki yang lumpuh sejak lahir itu bisa bangkit dan bisa berjalan. Itulah yang membuat orang-orang terheran-heran, karena pasti dari sejak lahir sampai kepada sebelum pertemuannya dengan Petrus dan Yohanes, pasti dia sudah diobati, tetapi tak sembuh-sembuh. Petrus hanya mengatakan,
berjalanlah, dan dia jalan. Itu artinya apa? Bahwa Petrus dan Yohanes memiliki kuasa Allah. Kata-katanya memiliki kuasa Allah. Gak gampang jalan, gak gampang. Lalu apakah hanya Petrus dan Yohanes yang memiliki kuasa karena dia murid Yesus, lalu para rasul? Menurut saya tidak. Pendeta, guru Injil, bishop, jemaat, lay speaker, majelis pun memiliki kuasa Allah. Kuasa Allah yang ada pada kita itu muncul atau tidak, mati atau hidup, itu persoalannya. Jadi setiap orang kita yang ada di ruangan ini memiliki kuasa Allah. Memiliki. Manusia memang tidak sempurna, tetapi kuasa Allah ada pada dia. Itu pasti. Nah, kuasa Allah itu bisa diterjemahkan ke banyak hal, Bapak Ibu sekalian. Bagi saya, seorang, nah kayak Bapak bertiga ini, singer ini, kuasa Allah ada nggak pada dia? Ada. Lewat suara itu, kuasa Allah. Tetapi seringkali memang kita padamkan dan kita tekan kuasa Allah itu sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kuasa Allah itu adalah membangkitkan, kuasa Allah itu adalah menyehatkan, kuasa Allah itu adalah membangkitkan harapan, kuasa Allah itu adalah membuka masa depan. Itu ada pada kita, tetapi sering kita padamkan. Ada banyak faktor yang menyebabkan itu padam dan mati. Individualistik, gak mau tahu, gak mau peduli, acuh tak acuh, itu memadamkan. Kita beruntung orang Batak ini adalah suatu suku yang komunal, bukan individualistik. Kita beruntung. Mau Batak Karo, Batak Toba, Simalungun, Nias, Tionghoa, apapun itu, beruntung. Karena dengan sebutan Namburu, apalagi Pariban, apalagi Bibi, itu artinya bahwa kita tidak bisa terlepas dari hubungan itu. Berarti kita tidak bisa hidup sendirian. Kita punya orang lain. Yang bisa memadamkan kuasa Allah itu hanyalah yang tadi saya katakan individualistik, gak mau tahu, gak mau peduli, I don't care. Padamlah kuasa. Sampai Bapak Ibu sekalian, kebenaran Allah pun bisa dikalahkan oleh kebenaran manusia. Kan itu yang terjadi, yang dikatakan oleh Petrus. Kalian sebetulnya punya kuasa, tetapi kalian menolak yang kudus dan menolak yang benar itu dengan cara mengorbankan Yesus dan dilepaskan dan diganti dan mendapat grasilah si Barabas itu, si pembunuh itu, dikeluarkan, dibebaskan dari kejahatannya, masuk Yesus yang tidak bersalah. Artinya kebenaran Allah itu pun dikalahkan oleh kebenaran manusia itu. Karena apa? Karena manusia ingin menguasai Allah itu.
Itu yang dikatakan tadi, kebenaran. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, maka padamlah kuasa Allah yang ada padamu. Makanya kalian semua terheran-heran ketika ada orang lumpuh bisa berjalan. Harusnya Anda pun bisa. Itulah yang mau dikatakan oleh Petrus dan Yohanes. Tapi kalian sudah tolak. Dia mendekat, Yesus mendekat, kalian menjauh, bahkan kalian tangkap. Kebenaran Allah dikalahkan oleh kebenaran manusia. Ini gara-gara dampak paling jelek dari sebuah demokrasi adalah ini. Bayangkan Bapak Ibu, ya, dampak dari demokrasi atau bukan sistem itu yang mau saya katakan, suara mayoritas bisa mengalahkan suara minoritas, meskipun suara mayoritas itu diisi oleh para mafia, diisi oleh para penjahat. Dia bisa menang karena mereka mayoritas, dan yang minoritas yang memiliki kebenaran itu pun bisa kalah. Karena apa? Semua berteriak pada saat itu kan, kita sudah peringati, salibkan dia, selalu teriak semua. Enggak cukup satu tangan, dua tangan, bila perlu kakinya pun ikut. Kebenaran Allah di situ dikalahkan oleh kebenaran manusia. Tetapi kebenaran Allah itu ternyata menguasai dan mengalahkan kebenaran manusia itu dengan bangkitnya dia. Tercengang, terheran-heran, nampak sekali kebodohan orang-orang yang menolak yang kudus dan yang benar. Saudara-saudaraku, lalu Petrus dan Yohanes mengatakan, kami percaya kepada Yesus yang bangkit, kami yakin dan kami ikuti dia, maka kami memiliki kuasa itu. Meskipun Petrus kadang-kadang pelintat-pelintut, tetapi dia meyakininya terus-menerus. Karena tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak berdosa, tetapi tidak ada kita di sini yang tidak berdosa, tetapi kita tidak mau hidup di dalam dosa. Tidak ada kita di sini yang tidak berdosa, tetapi kita tidak mau bertahan di dalam dosa itu. Kuasa Allah itu mereka miliki. Kuasa kata-kata. Hanya mengatakan berjalanlah. Jalan. Jadi Bapak Ibu, kata-kata itu berkuasa. Kata-kata itu berkuasa. Saya cukup lama di Jogja studi. Kalau sultan itu titahnya itu, omongannya itu kalau menurut saya ada memiliki kuasa sehingga semua orang bisa mengikutinya. Kenapa? Karena memang sultan menjadi panutan, berpihak kepada yang lemah. Kata-kata itu berkuasa, dan memang kata-kata itu tidak boleh tidak berkuasa, harus berkuasa. Setiap keluar kata-kata dari mulut ini harus berkuasa. Dan kuasanya apa? Kuasa Allah apa? Membangkitkan, memberikan harapan, menyembuhkan, dan membuat masa depan orang menjadi melihat masa depannya cerah. Salah satu orang yang humoris itu katanya panjang umur. Jadi kalau suka membuat orang tertawa atau apa, itu panjang umur. Tapi kalau orang yang serius terus, itu rawan serangan penyakit.
Kalau kita lah misalnya mengunjungi orang yang sakit, ya, sudah infus masuk di mana-mana, sudah suntik-suntik, lalu kita datang kepada dia, "Inang, ibu, sepertinya sudah dekat waktumu." Kan kata-kata itu bukan membuat harapan lagi. Meskipun kita sudah tahu atau dokter sudah mengatakan itu. Tetapi sering juga dikatakan penghiburan, kata-kata yang membuat menguatkan, "Bawa sajalah pulang, kasih makan yang enak-enak." Nah itu kan. Tapi kalau kita bilang kita datang kepada orang, misalnya datang ke tempat, ke rumah sakit, "Pak, ada orang seperti sakitmu ini di kampung kami, di gang kami, meninggal 2 hari yang lalu." Kan dia pun lemas, ya. Nggak diharapkannya lagi kata-kata itu. Kata-kata itu nggak berkuasa, ya kan? Atau kita juga sering kok mengatakan begini, mau di media sosial atau di Facebook kah, atau di Instagram kah, atau di mana, kalau ada orang meninggal, kan ada berita itu meninggal, ada aja yang bilang, "Ya oke lah, beristirahatlah dengan damai, penyakitmu sudah sembuh." Bagaimana caranya penyakitnya sudah sembuh? Ini orang ahli medis ada di sini. Yang namanya sembuh itu adalah kalau dia masuk rumah sakit, pulang sehat, itu sembuh. Tapi kalau mati dibilang sembuh, ini masuk apa? Ini menghina atau mengecilkan atau apa? Itu sering itu, sakitmu sudah sembuh. Oh, orang meninggal kok dibilang sakitnya sudah sembuh. Kalau saya menerima kata-kata itu kan, wah ini mendukakan kata-kata itu. Udah jelas bapakku meninggal, dibilang pula sudah sehat, sudah hilang penyakit. Orang sekarang sakit COVID dibungkus pakai plastik, berarti nggak hilang penyakit itu. Nah itu kan, apakah kata-kata itu berkuasa? Menurut saya itu akan membuat orang juga menjadi sangat tertekan. Hidup, sehat ya sehat, mati ya mati. Nggak ada sembuhlah sakitmu, nggak ada itu. Mati, meninggal. Masih lebih enak kita kutip kisah surat Paulus, mati adalah keberuntungan. Kata-kata itu hati-hati, kata-kata itu berkuasa, menjatuhkan, membangkitkan. Tetapi kalau kita menghidupkan kuasa Allah yang ada pada kita itu, maka kata-kata kita itu pun adalah kata-kata yang menyembuhkan, membangkitkan harapan, menyembuhkan, dan membuat masa depan itu semakin jelas. Nah, kuasa itu ada pada saudara dan saya. Kita padamkan, kita tolakkah yang kudus dan yang benar itu atau tidak? Atau kita justru keluarkan itu atau tidak? Gereja harus menjadi sarana, menjadi media kuasa Allah. Makanya saya mengatakan berulang-ulang, harus Allah yang menguasai gereja, jangan Allah lain. Allah yang menguasai gereja, sehingga gereja berkuasa. Ngomongnya didengar, omongannya diikuti dan dipatuhi. Kita pun, saya dulu kalau sudah ketemu guru, kalau zaman saya tahun 80-an,
ketemu guru selisih, wah lari. Nggak berani kami dulu. Ini ada guru lewat berhadap-hadapan begini, mana berani. Kami dulu selalu menghindar karena begitu berwibawanya guru itu. Sekarang minjem mancisnya Pak, katanya pula lagi. Aduh. Itu guru kalau dulu kami anggap. Takut kali terlambat. Padahal nggak marah guru itu, hanya berdirinya guru itu. Wah, udah takut kita. Begitu wibawanya guru. Kurasa guru sekarang pun tetapnya berwibawa. Kalau sekarang berpapasan disenggol pun. Oh, nilaiku kok kecil kali kok kasih, katanya pula. Dikempeskanlah ban gurunya, macam-macam sekarang ini kan, guru dipukuli sama siswa. Menjadi pertanyaan adalah apakah kata-kata itu masih berkuasa atau tidak? Kalau guru waktu itu dia jangan, tidak boleh saya duluan masuk ke ruangan kelas ini. Kalau saya sudah masuk dalam ruangan kelas ini, yang lain di luar. Oh, itu dulu guru saya. Wah, nggak ada yang berani. Saudara-saudaraku, yang ketiga, jika kuasa yang ditawarkan oleh Yesus itu ditolak, kita tolak yang kudus dan benar itu, ajarannya, hidupnya, cara berperilakunya, ketegasan Yesus, ini yang hilang dari kita, ketegasan Yesus. Jangan lihat Yesus yang lemah lembut terus, jangan lihat Yesus yang tegas juga. Dia tidak suka bait Allah diselewengkan dan disalahgunakan. Itu ketegasan Yesus. Kalau itu belum terjadi di dalam dunia ini, belum terjadi di dalam persekutuan dimanapun gereja berada, maka dikatakan sadarlah dan bertobatlah. Saya katakan di dalam sermon distrik kami hari Selasa yang lalu, siapa yang perlu bertobat? Itu sermon pendeta guru. Pendeta atau jemaat? Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus. Kata bertobat ini kan diarahkan kepada para imam, ahli Taurat. Bertobat kalian semua, sadar kalian semua, maka akan memiliki kuasa lah kita semua. Saudara-saudaraku, Petrus dan Yohanes adalah rasul yang memiliki kuasa Allah itu, sehingga dia bisa merubah orang yang tidak punya harapan jadi memiliki harapan hidup dan gembira. Orang lumpuh itu bisa gembira. Begitulah persekutuan kita, begitulah gereja, sehingga gereja dirindukan terus menerus. Gereja merasa tempat untuk berkumpul terus menerus, saling bisa bercanda satu sama lain. Jika belum, sadarlah dan bertobatlah. Saya katakan waktu itu, kitakah yang harus perlu bertobat? Saudara-saudara, dalam persekutuan ini pun kita harus yakin betul bahwa kuasa itu ada padamu. Ada. Dengan bermacam-macam model dan gaya yang sudah diberikan, dianugerahkan kepada kita. Mengajar itu kuasa.
ada mengajar, ada menasehati, ada menghibur, menyembuhkan, macam-macam. Yang oleh Rasul Paulus dikatakan, alam macam-macam kita ini seperti satu tubuh. Ada yang menjadi tangan, ada yang sebagai kepala, ada yang kaki, hidung, dan seterusnya. Jalankan peran itu secara bertanggung jawab. Gali, tunjukkan dan pertontonkan kepada dunia ini loh, aku memiliki kuasa Allah. Kalau enggak karena berkuasa, ketiga bapak ini enggak mampu bernyanyi. Enggak mampu. Suara yang dia, misalnya dalam contoh kasus seperti itu, suara ya itu kuasa. Ya sudah, mari kita pertontonkan. Itu bukan kesombongan, jangan. Kalau ada orang bilang dia mau melayani lah, mau bernyanyi, lalu orang mengatakan sombong kali, dia karena dia nggak bisa nyanyi. Mari tunjukkan. Karena kita ini punya masing-masing kuasa Allah yang sudah diberikan kepada kita. Tidak ada memang semua yang serba bisa. Sehingga bisa saya katakan bahwa kita orang berdosa. Kita orang berdosa. Saya dan saudara orang berdosa. Tetapi kita tidak mau hidup di dalam dosa. Kita orang yang tidak benar. Saya dan saudara orang yang tidak benar. Tetapi kita tidak betah hidup di dalam ketidakbenaran itu. Tuhan menolong kita semua untuk mengenal kuasa Allah yang ada pada kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menggali kuasa Allah